Ya, halo kawan. Jadi kali ini saya mau demokan sekaligus sedikit review tentang ini Vmox Polaris Thunderbolt 3. Dia adalah external capture dengan 4 input. Ini kita bisa pilih ada dua versi, ada versi SDI dan ada versi HDMI. Kalau ini kebetulan menggunakan versi SDI. Nah, ini bisa digunakan untuk laptop ataupun MacBook yang tentu saja harus mempunyai interface atau port Thunderbolt 3. Thunderbolt 3 itu dia ada logo seperti halilintar. Demikian juga di portnya laptop itu harus dan wajib ada logo halilintar. Kalau bukan logo halilintar itu artinya dia bukan Thunderbolt 3 tapi hanya Type-C biasa. Nah, nanti saya akan jelaskan apa itu Type-C dan lain-lainnya. Oke, langsung saja kita coba. Jadi ini sudah terkoneksi. Nah, kita coba add input. Kemudian kita masukkan kamera. Kemudian, nah ini sudah terdeteksi. Ini input 1 dari Vmox SDI. Nah, dia sudah masuk. Kita masukkan lagi yang input kedua, kamera. Ini SDI. Yang kedua masuk. Kemudian kita masukkan yang ketiga, kamera. Input yang ketiga. Oke, kemudian kita masukkan lagi input yang keempat. Ini yang keempat. Oke. Nah, ini jadi sudah bisa masuk 4 capture. Saya nggak perlu masukin kamera lah ya. Jadi kalau udah masuk kamera, otomatis dia pasti akan terbaca di sini. Karena inputnya ini sudah terbaca dengan Vmic ini. Jadi yang perlu dipahami adalah sekali lagi banyak yang bertanya untuk laptop yang sekelas biasa jadi harus laptop yang mempunyai port Thunderbolt 3 seperti ini. Jadi kalau Thunderbolt 2 dia pasti tidak bisa. Oke kawan, sekarang saya jelaskan kenapa harus menggunakan Thunderbolt 3. Jadi banyak kawan yang tanya, ini laptop saya itu i5, i7, i9 itu nggak ada pengaruh. Bahkan i10 pun kalau ada nggak ada pengaruh selama laptop kalian tidak mempunyai port Thunderbolt 3. Jadi pada intinya yang penting adalah mempunyai port Thunderbolt 3 atau minimal Thunderbolt 2. Thunderbolt 2 tapi sudah generasi lama, sudah jarang ditemukan. Sekarang sudah Thunderbolt 3. Thunderbolt 2 itu masih mampu. Tapi kalau alat Vmox Polaris ini menggunakan port Thunderbolt 2. Terus kalau laptopnya Thunderbolt 2 gimana? Nanti ada converter dari Thunderbolt 3 ke Thunderbolt 2. Jadi pada teorinya seperti ini. 3G SDI atau input ini data rate-nya, transfer rate-nya itu satu SDI atau satu HDMI itu adalah 3,97 Gbps. Kita bulatkan menjadi 4 Gbps. Jadi satu port itu dia mempunyai membutuhkan data transfer 4 GB per second. Jadi kalau 4 port atau 4 input itu artinya membutuhkan 16 GB per second. Nah, dengan 16 GB per second itu hanya bisa diatasi atau digunakan interface Thunderbolt 3 ini. Karena Thunderbolt 3 ini dia data transfernya itu adalah 40 GB per second. Jadi masih ada banyak ruang. Thunderbolt ini 40 GB per second, sementara yang dibutuhkan untuk mentransfer 4 input SDI atau HDMI itu hanya 16 GB per second. Jadi masih ada ruang untuk mentransfer data. Sementara kalau Thunderbolt 2 itu 20 GB per second, jadi masih mampu meskipun spare-nya adalah sedikit. Sementara Type-C itu
USB 3.1 itu hanya 10 GB per second. Jadi kalau USB Type-C itu dia bisa untuk dua input SDI atau HDMI. Karena dua input ini 4 tambah 4 8, jadi USB 3 mempunyai 10, artinya masih sisa 2. Jadi kalau punya Type-C itu bisa untuk dua input. Kalau 4 input dia sudah nggak bisa, karena 4 input ini membutuhkan 16 GB per second. Jadi Type-C lupakan karena nggak bisa. Apalagi USB 3. USB 3 itu hanya 5 GB per second. Hanya satu input. Hanya satu input. Kecuali teman-teman menggunakan resolusi kecil, misalkan 720p. 720p itu cuma 2,97 GB per second, sekitar 3 GB. Artinya kalau pakai resolusi 20p, itu kalau kita menggunakan USB Type-C yang 10 GB per second, itu dia bisa 3 input. Jadi secara teorinya ada. Jadi kalau kita mau gampang, itu kita bisa bayangkan interface atau port Thunderbolt 3, USB 3, Type-C itu jalan tol. Jalan tol ini misalkan ini mempunyai lebar 20 GB per second. Ini misalkan Thunderbolt 2 ya, ada 20 GB per second. Sementara kita ibaratkan input SDI atau HDMI, ini data transfernya seperti truk atau kontainer dengan lebar 4 GB per second lebarnya si kontainer SDI ini. Dan mereka kan jalan berbarengan, artinya mereka akan jalan beriringan. Nah, jalan tolnya 20 GB per second lebarnya. Lebar truknya atau lebar kontainernya 4 GB per second. Nah, itu 4-4-nya masih bisa jalan. Karena jalan tolnya 20, sementara lebar tiap kontainer adalah 4. Jadi dia masih bisa jalan. Nah, kalau misalkan USB 3 jalan tolnya itu cuman 5 GB per second. Jalan tolnya cuman 5. Digunakan untuk capture 4 3G SDI. Satu kontainer SDI ini itu 4 GB. Jadi satu kontainer saja masih bisa jalan karena lebar tolnya 5. Kalau 2 dia nggak muat. Dia nggak muat jalan berbarengan. Jadi secara contohnya seperti itulah supaya kita gampang memahami antara beda port A, B, dan C, antara port Thunderbolt ataupun USB 3, Type-C dan lain-lainnya. Jadi itu banyak hierarkinya, banyak historinya. Dari dulu mulai Firewire, kemudian keluar USB 2, USB 3, kemudian Thunderbolt 1, Thunderbolt 2, Type-C. Kemudian sekarang yang terbaru adalah Thunderbolt 3 dengan data transfer itu yang terbesar saat ini. Itu dia bisa 40 GB per second. Jadi begitu kawan. Jadi kalau mau memilih atau bertanya, bisa nggak laptop saya ini? Jadi pastikan dulu mau digunakan untuk berapa input. Kalau menggunakan satu input, cukup USB 3 untuk 3G SDI. Karena USB 3 itu 5 GB per second, sementara kontainernya SDI HDMI itu cuma 4 GB per second. Kalau mau longgar, mau loss, itu pakai Thunderbolt 3. Jadi cari laptop dengan Thunderbolt 3. Biasanya laptop Thunderbolt 3 itu yang sudah high end ya. Sudah di kelasnya sekitar 25 juta ke atas. Seperti yang saya punya ini sekitar 40-an lah, 30-40 juta. Itu sudah high end dan juga harus dibarengi dengan VGA yang mumpuni dan RAM yang harus besar. Kalau ingin menggunakan 4 input 3G SDI dengan menggunakan laptop. Jadi begitu kira-kira sedikit penjelasan tentang interface Thunderbolt 3. Dan ini adalah unit terbaru dari Vmox Polaris TP3. Ini bisa digunakan untuk capture 4 input. Dijamin lancar karena saya sudah menggunakan sistem ini sudah hampir 3-4 tahun ke belakang. Sudah lama sebenarnya. Dan Thunderbolt 3 pun itu lahir sekitar tahun 2015-an. Jadi sebenarnya teknologi udah lama dan bisa kita gunakan, dan saya jamin hasilnya juga ciamik karena saya sudah menggunakan hampir 4 tahun ini dengan 4 capture masuk segala macam
bisa digunakan secara maksimal. Jadi begitu kawan, terima kasih. Ini adalah Vimox Polaris Thunderbolt 3.